Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, saya Gigi Rizkiani bisa menjumpai Anda kembali di hari Selasa 3 Juni 2025 di awal pekan yang mungkin masih kondusif gitu ya keadaannya. Karena kan di awal pekan gitu mitra muslim, terus nanti juga di weekend akan ada cuti bersama, libur panjang lagi. Kayaknya akhir-akhir ini banyak banget ya libur panjang ya. Tapi kayaknya yang lebih berkesan ini di awal bulan ini mitra muslim. Tapi harus dijaga-jaga juga. Jadi jangan sampai nanti di awal bulan udah dikeluarin semuanya, tapi ternyata di belakangnya malahan kebingungan. Kedepannya lagi maksudnya. Baik mitra muslim, berjumpa bersama saya di Oase segmen yang ketiga, Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita mengangkat satu tema yang bisa kita diskusikan bareng oleh narasumber saya yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang, tentang pertolongan Allah itu bukan sulap. Jadi kalau dari kalimat pertolongan Allah itu bukan sulap, ini memang menekankan ya bahwa pertolongan dari Allah ini bukan sekedar keajaiban atau sihir yang instan aja, karena pertolongan Allah itu datang melalui proses hukum alam dan juga hikmah yang mendalam. Nah, bagaimana sih kita bisa melalui proses itu gitu ya? Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam proses itu mitra muslim? Selengkapnya kita akan ngebahas di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTHTBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja saya sapa kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa live lagi Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, dan kita ngebahas tentang pertolongan Allah itu bukan sulap gitu ya. Ini jadi kayak kita mikir lagi gitu, apapun yang kita usahakan ya memang harus benar-benar gitu ya Bu Dokter ya, supaya pertolongan Allah itu bisa lebih dekat lagi dengan kita. Iya betul sekali ya, seperti yang Mbak Kiki udah spill di awal ya. Kita manusia itu kan pengennya enaknya, pengennya apa yang kita inginkan langsung kejadian gitu ya, langsung terkabul lah. Jadi termasuk kalau kita lagi ada cita-cita, keinginan, itu kita berdoa ya, memohon sama Allah itu pengennya langsung kabul gitu ya. Iya benar. Nah kalau ada masalah pengennya langsung beres saat itu juga. Nah padahal Allah ini Rob yang maha bijaksana, maha pengasih dan penyayang. Pertolongannya pasti bukan sulap, tapi kumpulan hikmah dalam proses. Nah, Allah udah mencontohkan dalam sirah para nabi sebelumnya ya. Misal untuk Nabi Musa ya, Allah menolong Nabi Musa itu waktu di Laut Merah itu. Bukan langsung Nabi Musa bingung kemudian laut langsung kering, kan enggak begitu. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan dulu tongkatnya. Setelah dipukulkan selesai langsung. Enggak terjadi apa-apa. Pasukan Fir'aun tambah dekat. Nah, Allah itu nunggu Nabi Musa itu yakinnya ya, imannya itu sungguh-sungguh Allah yang akan nolong, apapun yang terjadi Allah yang akan nolong. Kalau itu belum nyampe imannya, belum itu Nabi Musa yakin bahwa apapun yang terjadi Allah itu yang akan nolong, baru laut kering bisa diseberangi. Begitu. Itu kisah-kisah Nabi aja dibegitukan, maksudnya begitu, kisah yang Nabi-Nabi yang jelas taatnya ya, maksiatnya jelas enggak dilakukan gitu ya, itu aja dibegitukan, apalagi kita gitu loh. Nah kita harusnya lebih effort dong, lebih benar-benar menjalankan syariat ini dan benar-benar menghindari maksiat. Lagi ada contoh yang Nabi Ibrahim saat dibakar, kan ada diterangkan di Quran juga ya. Nah itu
bukan bayangan kita tiba-tiba api padam gitu. Iya. Terasa dingin kan. Di Qur'annya kan Allah berfirman, "Hei api, jadilah dingin dan berikan selamatan ya untuk Nabi Ibrahim." Itu padam, enggak. Apinya tetap menyala-nyala, Nabi tetap terbakar. Tapi karena Nabi yakin apinya itu kebakar, membakar ini ya, kayu dan sebagainya termasuk Nabi, tapi di Nabi Ibrahim rasanya itu terasa dingin. Jadi Allah itu dalam hal ini di Nabi Ibrahim, Allah berusaha mengubah mindset. Walaupun di mana-mana api, tapi rasanya enggak panas, dingin. Jadi kita terhadap pertolongan Allah, kita harus dituntut sama Allah mengubah mindset kita terhadap masalah yang datang. Jadi masalah yang datang itu jangan jadikan beban, jangan jadikan hal yang menyusahkan, menyakitkan ya. Tapi ubahlah mindset kita. Oh mungkin masalah ini baru terjadi di dunia, insya Allah nanti di akhirat enak. Jadi kan kita lebih semangat, optimis gitu loh. Nah jadi dalam hal ini tuh pertolongan Allah itu sebenarnya selalu datang ke kita. Cuma kita menyikapinya itu ngerti nggak sih udah ditolong gitu. Tapi ya itu jadi berusaha kayak harus yakin dulu, baru Allah itu sebenarnya harus yakin dulu. Insya Allah itu semua ada solusinya. Setelah kita yakin dan tinggal kita ngubah sudut pandang. Jangan dijadikan semua hal yang mungkin nggak sesuai keinginan kita, ya nggak sesuai doa kita. Itu berarti kita gagal. Kita nggak selalu begitu. Dan kadang jawaban atas doa kita ini sesuatu hal yang bentuknya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Contohnya nih di Nabi Ayub, ya kan udah sekian lama sakit, nggak karu-karuan sakitnya sampai semua orang meninggalkannya ya, termasuk istrinya meninggalkan kemudian balik kembali seperti itu ya dikisahkan ya. Nabi Ayub begitu sabar, begitu tabah dan begitu yakin Allah akan menolong. Terus dikasihnya hospital dengan semua yang lengkap kan enggak, cuman air doang kan gitu. Iya kan, habis itu hilang semua kan. Kayak orang yang lain tuh melihatnya gitu doang gitu ya. Padahal kan sudah lama ya. Iya, enggak, maksudnya dikasih obatnya ini loh. Obatnya gitu doang, kok bisa ya, kok enggak dari dulu-dulu. Nah iya kayak gitu. Jadi kan ini sederhana, Allah mau ngetes kita nih, seberapa sabar yakin nggak gitu loh, atau kita ini masih menggerutu ya, berkeluh kesah seolah-olah kita ini yang paling menderita sedunia, yang paling merasa tidak dapat keadilan dan sebagainya seperti itu. Iya. Nah kalau untuk meyakinkan diri kita ya Ustadz ya, ketika kita ini dikasih ujian, ya itu tadi kadang yang disebutkan Bu Dokter, yang kita rasakan juga oleh banyak orang, kita yang paling menderita gitu ya Bu Dokter ya. Ketika kita dikasih ujian, kok kayaknya kita yang paling wow banget gitu. Nah gimana kita bisa meyakini diri kita bahwa ini tuh pertolongan Allah akan datang, jadi kita harus yakin, kita harus sabar gitu. Iya, memang ada paket yang harus senantiasa kita ingat ya, paket apa istilahnya yang terdiri dari 3 atau 4 ya. Pertama tadi untuk mengundang pertolongan Allah itu kan harus yakin dulu. Yakin. Mantap, yakin. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu biasanya ya kita larut dengan keadaan itu. Pertama yang iman, yang kedua ada ikhtiar. Ikhtiar itu kerja keras. Jadi ya Nabi Musa yang tadi dicontohkan Bu Dokter itu kan menghindari sebuah ikhtiar dari kejaran orang-orangnya bala tentaranya Firaun. Berupaya untuk menghindari supaya tidak terkena apa istilahnya ya, supaya tidak ditangkap. Ya, kekerasan dari bala tentaranya Firaun. Baru yang kedua itu tengadah tangan. Mohon kepada pencipta kehidupan ini supaya diberikan pertolongan yang terbaik. Dan biasanya pertolongan Allah itu datang ketika suasananya sangat genting. Ketika manusia hampir putus asa, tapi dia tetap istiqomah dalam doanya itu, Allah turunkan pertolongannya yang luar biasa. Dan orang bertanya-tanya, oh ternyata ngeletek gitu ya. Iya. Padahal itu puncak dari ikhtiar yang sungguh-sungguh gitu. Ngeletek Gusti Allah mek ngono tok tiba gitu. Enggak, itu memang hasil dari ikhtiar, dan di puncak kegentingan itu Allah turunkan sambil nyoba ya apa sih misalnya gitu.
si fulan itu kalau saya uji dengan serius seperti ini, tanggal nggak imannya, ada nggak ikhtiarnya, bagaimana dia kepada aku, doa minta apa enggak gitu. Baru yang terakhir itu tawakalnya, tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bahwa semua ikhtiar yang kita lakukan, doa yang kita lantunkan dan sebagainya, eksekusinya ada di tangan Allah mutlak itu, bukan di tangan siapa-siapa. Maka di dalam suratul Fatihah itu kan kita sering 17 kali kan sehari semalam kalau kita sholat wajib itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, ikhtiar, berupaya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya minta tolong. Dan pertolongan Allah kalau kita sudah menyembah dan sebagainya tinggal turunnya, tapi itu kan butuh proses, nggak ucak-ucuk gitu ya, butuh waktu, butuh kesungguhan. Kadang-kadang ada orang yang tidak kuat sampai putus asa, ambil jalan pintas dan seterusnya. Tetapi Quran menyatakan sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang ikhlas. Ya, orang yang ikhlas itu pastilah ditolong oleh Allah. Maka kita tingkatkan keimanan, puncaknya nanti keikhlasan. Iya, berarti kita memang harus menanamkan mulai sekarang itu keyakinan ya Bu Dokter ya, Yakin lah. bahwa kalau kita ada masalah ya pasti Allah itu ngasih jawabannya, ngasih jalan keluarnya, seperti itu ya. Iya, cuman tidak sesuai apa yang kita ini pikirkan. Oh iya, kadang kita Gitu. mikirnya gini tapi ternyata Allah tuh Iya. ngasihnya seperti ini yang luar biasa gitu. Iya, karena kita ini kan orangnya ilmu kurang sekali ya dibanding demi Allah kan ya nggak ada apa-apanya jelas kan ya. Nah, tapi kita merasa sok tahu ya. Kayak ini yang udah paling benar deh gitu menurut ya. kita iya ini harus ini dong, jangan yang lain gitu loh. Nah, karena itulah akhirnya bahasa sekarang pasti kesenjangan sosial gitu ya. Iya, iya, kesenjangan ilmu sih ya kita sama Allah ya. Lah ya itu makanya. Jadi harusnya kita introspeksi diri ya. Kita ini jangan-jangan terlalu pilih-pilih. Udah ada solusi, tapi kita ini sok-sokan paling keren ya. Kalau enggak ini enggak keren gitu loh. Padahal udah ada solusinya. Nah itu tadi, bahkan solusi yang sederhana dari Allah itu dampaknya luar biasa. Tapi kita udah merasa, gitu doang, nggak keren dong. Iya. Tapi emang kalau kita udah misalkan kita lagi ada masalah, ya biasanya kayak udah banyak bisikan-bisikan gitu ya, yang membuat kita tuh akhirnya goyah, kayak nggak yakin bahwa Allah itu bakal ngasih gitu loh Ustadz. Jadi kita tuh kayak berpikir, enggak deh kayaknya aku udah nggak bisa lagi gitu kan. Makanya banyak kan orang-orang mungkin yang mengambil jalan pintas gitu, jalan yang kayaknya dia tidak bisa menghadapi masalah ini, padahal sebenarnya Allah itu selalu kasih solusi ya Ustadz ya. Kasih solusi dan membimbing. Ya, bukan sekedar hasilnya tapi prosesnya Allah bimbing, Allah arahkan. Cuman kadang-kadang kita tidak ngerti gitu kalau itu kemauan Allah seperti apa. Kemudian seolah-olah ya seperti tadi disampaikan Bu Dokter, sepertinya miliknya sendiri yang terbaik, padahal kadang-kadang ada menurut manusia baik, menurut Allah belum tentu baik, atau sebaliknya menurut manusia buruk, menurut Allah baik. Maka hasil akhirnya tawakal Allahnya itu penting, berserah kepada Allah. Hikmah yang bisa diambil itu apa nanti belakangan, pasti ada hikmah dari sebuah peristiwa, kejadian macam-macam yang kita hadapi dengan susah payah, kemudian kita ikhtiari dengan maksimal, kemudian kita nyambunglah kepada Allah, kita minta dekengan langit. Iya, bukan pusat lagi ya. Kayaknya kalau pusat kita juga agak ragu ya, kayaknya nggak bisa saya yakin itu gitu ya kalau dekengan pusat. Tapi kalau udah dekengannya langit, nah itu. Tapi bagaimana caranya untuk istilahnya merayu Allah gitu loh, untuk cepat mengabulkan doa-doa kita. Tapi nanti dijawabnya di sesi yang kedua ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Kita jeda dulu Mitra Muslim, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang pertolongan Allah itu bukan sulap. Tetaplah di Oase. Ya Mitra Muslim, pertolongan Allah itu bukan sulap, tapi pertolongan Allah itu dekat. Benar ya Bu Dokter ya. Jadi yang disebutkan tadi di awal bahwa pertolongan Allah itu bukan sulap karena nggak ada yang instan, tapi Allah ini kayak melihat
prosesnya kita bentuk ikhtiar kita seperti itu ya Bu Dokter ya. Iya, jadi Allah itu mesti membukakan jalan, tinggal kita ini yakin nggak sama pertolongan Allah. Kemudian Allah itu akan memberikan kita jawaban sesuai waktunya, bukan waktu kita. Oh, waktunya Ya, Allah. waktunya Allah. Jadi waktunya yang penting kita ikhtiar aja habis-habisan. Sampai kapan ya? Sampai seterusnya. Sampai seterusnya nanti akan ada jawaban-jawaban. Jadi Allah itu sebenarnya mendidik kita itu untuk berproses. Dalam proses itu banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan, dan itu semua berpahala. Mau yang menurut kita anggap kita berhasil, kita gagal, semuanya itu berpahala dan semuanya itu penuh dengan kebaikan. Nah, contoh-contoh di Quran juga udah banyak sekali kan. Kemudian Allah juga berfirman, berdoalah padaku ya, niscaya akan aku kabulkan. Kabulkan itu kabulkan menurut Allah, karena yang diberikan oleh Allah itu mesti jauh lebih baik daripada apa yang kita perkirakan gitu. Dan masalah-masalah yang kita hadapi itu, yang kita berdoa pada Allah untuk minta dibereskan itu, Allah sebenarnya nggak ambil masalah kita, tapi Allah mengubah mindset diri kita supaya masalah itu nggak lagi menyakitkan tapi menantang. Wow. Iya, jadi menantang untuk kita taklukkan, menantang untuk kita carikan solusi. Jadi bukan suatu hal yang pengen kita hindari seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ikhtiar dan doa itu harus seiring sejalan. Karena yaitu jawaban Allah itu pasti ada, tapi sekali lagi bukan dengan cara kita. Dan Allah nggak sekedar membereskan hari-hari kita yang penuh masalah ini nggak celing-celing. Iya benar-benar. Tapi lihat juga kita tuh sampai mana nih usahanya gitu ya, sabarnya sampai mana, yakinnya sampai mana. Iya, sabar kita itu bukan berarti kita diam aja ya. Sabar kena sakit nih, sabar nanti sembuh sendiri. Enggak gitu juga gitu loh. Sabarnya gimana sih? Oh, kita udah ikhtiar cari pertolongan ke dokter, berobat yang benar dan sebagainya. Itu masih belum itu kita menggerutu, ngomel, maki-maki, atau tetap kita dalam ketaatan seperti biasa. Seperti itu kan jadi nilai ibadah yang kita kerjakan mesti naik dibanding ibadah dalam kondisi yang sehat, kan seperti itu. Iya. Jadi Allah tuh melihat juga, misalkan kita sakit nggak bisa sholat sempurna, kita bisa sholat duduk, tapi yang penting kita tuh masih tetap sholat gitu ya Bu Dokter. Iya. Dan itu insya Allah nilainya lebih besar daripada mungkin kita ya sholat biasa, karena kita sholatnya biasa-biasa ya, karena kondisi sehat kita mungkin kurang menghayati ya, kurang khusyuk lah ya, kemana-mana pikirannya kayak gitu kan. Sholat yang diingat, aduh kompor udah dimatiin belum nih gitu. Tapi siapa tahu dengan orang yang sakit itu beliaunya justru lebih sungguh-sungguh gitu ya Bu Dokter ya. Lebih sungguh-sungguh, memang betul-betul bermohon ya dalam setiap sholat. Kita kan semua kan doa-doa ya dalam gerakan sholat tuh. Cuman kalau pas sehat kadang ya seremoni kayak lewat aja gitu ya. Ya, jadi memang Allah itu melihat dari bentuk ikhtiar kita. Nah, seperti apa sih Ustadz ya, ketika kita ini pengennya merayu Allah supaya apa yang kita inginkan kayak cepat dikabulkan, karena biasa ya namanya manusia pengennya kalau kita punya ada masalah ini pengen cepet-cepet dikabulin gitu, pengen cepet-cepet dapat solusinya, pengen cepet-cepet ada jalan keluarnya gitu. Iya. Suatu ketika ini ada peristiwa ya yang menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu datang di saat genting. Ada pesawat yang membawa ratusan penumpang, ternyata di udara itu mesinnya error. Ini ceritanya langsung dari pilotnya ya, ketika saya perhatikan di TV itu. Kemudian semua biasa kan, penumpang panik, masing-masing menyebut nama Tuhannya. Ya, ada yang Yesus, ada ya Allah, macam-macam. Ada yang nangis, ada yang histeris, ada yang gagang teleponnya diangkat, yang ya petugasnya itu macam-macam lah. Kemudian sang pilot itu dengan tenangnya dia menemui mereka. Tenang saudara, nggak usah panik. Kita ini masih punya satu kekuatan yang bisa kita lakukan, kita gunakan, yaitu berdoa kepada Allah. Akhirnya
silakan doa dengan hati tenang. Sang Abdul Razak namanya pilotnya itu, kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau saya dan seluruh penumpang harus mati bersama jatuhnya pesawat, saya ikhlas. Menunjukkan berserah. Iya, berserah. Tapi saya ini kan ditunggu anak dan istri di rumah, ya Allah gitu. Kalau perjalanan kami, perjuangan kami dalam hidup ini Kau ridhoi, selamatkan pendaratan kami ini. Akhirnya dari udara itu dia melihat hamparan sawah gitu, dan sebelahnya ada hamparan sungai yang cukup lebar. Oleh sang pilot diarahkan ke air itu, karena dia paham kalau saya jatuhkan pesawat di hamparan persawahan ini pasti hancur berkeping-keping. Akhirnya dengan kekuatan doa Allah arahkan dia, di pikirannya itu mengarahkan pesawat itu dijatuhkan di air itu. Akhirnya tidak ada satupun yang mengalami musibah. Allah kabulkan doanya tadi. Kalau memang perjalanan kami ini berjuang mencari nafkah untuk keluarga, anak dan istri, Kau ridhoi, selamatkan. Allah berikan pertolongan saat itu juga. Ini kan menunjukkan bahwa Allah itu mendengar. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaan. Kemudian yang terbaru kemarin itu kan seorang calon jemaah haji, yang dari Libya. mana itu? Libya. Itu kan sama sebenarnya. Masa ada pesawat balik 3 kali kan gitu? Ya gara-gara penumpang yang satu ini nggak dibawa, gara-gara apa? Paspornya yang bermasalah itu. Iya, paspornya nggak keluar. Ya sudah ditinggal, balik lagi karena ada persoalan. Iya, ada yang error. Iya. Kalimatnya itu yang bagus. Saya tidak akan meninggalkan bandara ini kalau saya tidak berangkat haji gitu kan ya. Iya benar, keyakinannya beliau ya. Iya. Itu kan menggetarkan aras. Sementara pilotnya pada kembali yang ketiga kalinya itu menyatakan saya tidak akan berangkat kecuali dengan anak muda itu. Ketemulah satu titik di situ pertolongan Allah. Berangkat dengan selamat. Iya, dan itu akhirnya viral. Jadi kita tuh kayak bertanya-tanya amalan apa yang sudah beliau lakukan selama ini gitu loh, sampai pintu langit tuh kayak membuka jalan semuanya gitu ya Ustadz. Iya. Karena amalan hatinya itu memang benar-benar sudah sangat berserah diri secara total dia ya. Nah itu. Iya, sudah tidak ada keraguan sedikit. Saya tidak akan tinggalkan bandara ini kecuali saya berangkat haji. Coba. Padahal kalau kita sudah dibilang misalkan paspornya nggak keluar atau ada persyaratan lainnya yang mungkin membuat kita tidak lolos, ya kita mungkin akan pulang balik kanan gitu ya. Iya, balik kanan. Kalau imannya apalagi setengah-setengah seperti kita ya. Nah itu, apalagi kalau ya mau ngebahas tentang yang haji itu ya, kok ada yang gagal juga gitu ya Ustaz. Tapi kita vibes-nya kan positif ini. Jadi kita bahasnya yang calon jamaah haji itu yang ternyata dikasih pertolongan sama Allah di apa istilahnya ya, di detik-detik terakhir ya, karena sekarang ini udah suasana genting lah. Nah iya, sudah mau pas itu memang sudah mau memasuki bulan Zulhijjah. Jadi otomatis kan pasti para jamaah udah di sana ya, udah di tanah suci gitu. Iya. Jadi gimana dong Ustadz untuk usaha-usaha berarti harus yakin ya? Iya itu tadi harus yakin ya? Yakin secara utuh ya, bukan yakin-yakinan. Tapi bagaimana kalau misalkan kita kayak ada masalah yang masalahnya kok itu lagi gitu, padahal kita sudah yakin bahwa Allah ini membereskan semua masalah, tapi kok ternyata kayaknya loh kok ada masalah yang sama gitu. Jadi gimana Ustadz? Oh ini jadi kayak berasa curhat ya. Ya aku nggak komen ya. Nggak, ini kan mewakili semuanya Ustadz, misalkan misalkan. Semoga jawaban saya mungkin juga sifatnya umum ya. Iya benar Ustadz. Jadi kalau ada orang yang istilahnya berikhtiar berdoa kok nggak ada jawaban gitu ya, misalnya nggak segera ada pertolongan Allah. Ya memang betul pertolongan Allah bukan istilahnya tadi sulap ya. Bukan sulap. Bukan sulapim salapim gitu ya. Enggak. Ditunggu dulu kesabarannya, tingkat kepasrahannya.
Kalau memang itu sudah oke, udah mentok, baru Allah akan beri. Seperti orang tua terhadap anaknya itu loh. Kalau ada anaknya minta uang, kadang-kadang kan oleh orang tuanya, jangan dikasih dulu Pak. Iya. Nggak semuanya langsung. Biar nangis dulu, biar di bapak ibunya itu kan memang kadang-kadang suka nyoba-nyoba ya. Padahal sama produk udah nggak boleh coba-coba ya. Sama anak kok coba-coba. Ya nyoba kesungguhannya, minta betul apa main-main. Ya akhirnya Allah juga begitu terhadap hambanya. Ya, mereka yang sampai DP nangis sampai serius mohon kepada Allah, ya sudahlah kabulkan. Kalau tidak dikabulkan sekarang nanti aja nanti. Kalau sudah agak tua dikit. Agak lama ya. Jadi menunggu prosesnya itu harus gimana ini? Ya pokoknya jangan sampai goyah itu tadi. Jangan sampai goyah, kemudian berubah niat. Tetap konsisten, istiqomah pada niatnya, sehingga nanti akan merasakan pertolongan Allah itu. Kadang-kadang kita tafsir itu bukan sebagai pertolongan, padahal Allah menolong. Ya tiba-tiba misalnya ada orang yang berdoa, ya Allah mudah-mudahan anak saya segera dapatkan jodoh gitu ya. Lama ditunggu, anaknya juga berdoa, aku nggak dibantu-bantu ya sama Allah. Ternyata cara Allah itu beda dengan kita. Bukan jodoh itu yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah berikan jaringan yang lebih luas, sehingga lewat jaringan itu ketemu nanti arahnya kemana gitu. Iya, dibukakan peluang-peluangnya itu loh. Peluang-peluangnya Allah buka. Baru kita nyadar ini Allah juga yang ternyata. Nah, ternyatanya itu baru sadar kan. Oh iya. Oh ya Allah juga ini jalannya gitu ya. Oh ternyata dari sini ada reuni. Oh ternyata ketemu sama ini gitu ya. Iya betul. Ini saya ada banyak reuni nih padahal. Jadi reuni yang mana ini yang bisa mendekatkan pada perjodohan gitu ya? Itu kalau soal jodoh. Iya. Kalau soal misalkan karir pun juga bisa jadi. Jadi mungkin Allah tuh kayak ngasih jaringan ke kita gitu ya. Maksudnya bisa lebih kenal banyak orang, terus dari situ akhirnya kita terbuka rezekinya. Kayak Bu Dokter kan terlalu banyak jaringannya gitu ya. Jadi rezeki itu kayak ada aja gitu ya Bu Dokter ya. Bu Dokter itu sendiri sebagai titik jaringan utama. Oh iya. Oh iya benar-benar. Itu karena buah keyakinan Bu Dokter. Iya. Orang lain yakin kalau Allah akan bantu memudahkan lewat jaringan Bu Dokter kan gitu. Iya benar-benar. Kenapa saya? Bu Dokternya sampai speechless. Iya Mumpung diam. Oh ya makanya harus speak up Bu. Oh gitu ya. Tadi Ibu kan bilang saya tidak komentar gitu ya. Akhirnya kan jadi kita ya. Nah kalau Ibu sendiri misalkan kayaknya nggak pernah ada masalah ya kalau Bu Dokter ya. Oh enggak ya. Amin. Atau tambah banyak Bu. Tambah banyak dan besar ini jangan-jangan karena jaringannya yang luas. Nah kalau Ibu sendiri apa ya yang bisa kita contoh gitu loh Bu? Apanya? Loh, iya kan membangun networkingnya itu kan bagus. Terus rezekinya juga kan akhirnya banyak gitu. Amin. Kan. Jadi kan kayak berasa kita melihatnya Allah tuh kayak selalu menolong Bu Dokter juga supaya Bu Dokter bisa menolong yang lainnya juga kan, karena kayak karyawannya Bu Dokter banyak, orang-orang di dekat Bu Dokter juga banyak gitu. Akhirnya banyak yang dipikirin. Iya betul. Iya, jadi ya semuanya kan hajamin fadli robi ya. Apapun yang kita alamin itu kita harus ngubah mindset. Kalau saya tuh mau susah mau sedih itu saya suka mikir-mikir kayak bikin skenario gitu loh. Itu ini kalau seumpama saya jadinya begini nanti gimana ya kalau saya gini ya. Jadi kayak nyaman. Jadi saya kadang suka diam-diam gitu mikir-mikir kayak gitu. Jadinya jadi ada ide lagi gitu. Jadi sutradara. Iya, suka akhirnya nggak selesai nggak habis-habis. Akhirnya yang satu rumah itu pusing semua. Nah ya kalau sutradara kan ide kreatifnya itu kan ada aja gitu ya. Makanya mindsetnya Bu Dokter itu selalu kayak inovatif gitu ya Bu Dokter ya. Sampai yang di rumah, pusing semua. Ada lagi ya gitu ya. Iya. Idenya kayak berubah lagi ya, kayaknya lebih ini ya gitu ya. Iya kebetulan sekeluarga gitu semua. Jadi punya ide-ide semua. Jadi yang dirubah ini intinya idenya ya Mitra Muslim, bukan mindsetnya kita gitu ya. Kalau mindset itu mindset keyakinan itu nggak boleh berubah ya Bu Dokter ya. Yakinnya tetap, cuma kan seumpama kita ini berat nih gimana ya. Beratnya nih sebenarnya menurut kita berat di mananya nih gitu. Kita cari
yang kira-kira bisa memecahkan yang jadi menurut kita beban berat nih. Kita cari ahli-ahli yang berkaitan dengan itu, semuanya gitu. Oh berarti aku harus kesini nih. Oh pintunya siapa nih? Gitu, semuanya gitu. Pintunya Ustadz Haryo nih, Ya, gitu ya. berarti harus ini dong, harus harus kita stalking dulu. Oh, iya. Kemudian kita cari nih, tak tolong nih, nggak dikasih. Oh berarti ada yang lain nih, gitu. Oh, jadi Tuh. nggak hanya satu cara gitu ya Bu Dokter Iya, ya? karena pokoknya kita itu prinsipnya, alhamdulillah Allah itu nggak menciptakan makhluk hidup yang namanya manusia cuma satu yang kita harus minta tolong sama dia gitu. Tuh, jadi kalau mama ditolak mesti ada manusia yang lain gitu. Kan miliaran nih jumlah manusia. Oh iya sih. Iya, itu aja. Apalagi karena udah networkingnya bagus gitu ya, jaringannya luas gitu. Jadi ya kalau nggak bisa di sini ya berarti pasti ada yang lain nih Iya, ada yang gitu. lain. Pokoknya dari dulu mau kita punya teman nggak punya teman, pokoknya Bismillah aja gitu. Tapi temannya Bu Dokter kebanyakan ya Ustadz ya. Ya, banyak. Sampai pusing kan, banyak yang dipikirin juga Bu Dokter. Di rumah sakit berapa jumlahnya? Iya. Rumah sakitnya ada umum, ada WK, ada Makanya, yang lainnya ada banyak. prakteknya. Intinya kan kita jangan apa ya orang itu kan punya sifat masing-masing. Ada yang apa namanya, ada kurang lebihnya lah. Nah kekurangannya, asal kekurangannya nggak mayor ya. Nah itu kita hubungan baik lah. Ya tapi tetap kita kalau bergaul itu kan kita pilih-pilih ya. Cuma ya sudah kita detek ini ada kekurangan mayor, kalau itu sampai mengkhawatirkan ketauhidan kita ya jangan kita pergauli, tapi yang lain-lain ya kita pergauli standar gitu aja. Mungkin suatu saat kita bisa sekedar iseng-iseng bertanya minta apa kayak gitu. Bukan berarti apa ya, mesti ada hal-hal yang mungkin dia itu nggak mungkin lah, dia nggak ada gunanya sama sekali gitu lah. Oh iya iya. Seperti iya. itu. Jadi insya Allah ya dengan kita habluminanasnya baik, insya Allah habluminallahnya juga kejalin gitu aja. Tapi kalau kita udah dari awal siapa gue siapa elo gitu ya. Kalau bahasa Jawanya sopo siro sopo ingsun gitu. Itu mah bahasa alusnya Iya, emang kayak ya. gitu kan. Padahal ya sama aja. lo gue gitu. Nah intinya seperti itu, sehingga Allah itu kan ini akan menurunkan pertolongan, yaitu tadi dengan caranya. Mungkin Allah juga membuat kita menunggu, karena dalam waktu tunggu itu mungkin Allah ingin kita memantaskan diri supaya kita saat diberikan pertolongan tersebut tidak lupa bersyukur, tidak cuma sombong, cuma mungkin kalau kita pas lagi kesusahan, kesulitan, kesakitan kayak gitu kita rajin banget berdoa, rajin banget ibadahnya. Begitu iya, lapang dan sebagainya lupa semua, ya kan? Iya, Nah makanya Allah manusia. nggak pingin itu kejadian. Jadi makanya ya kita ya ini balance aja lah. Iya. Jadi ya antara ikhtiarnya juga jalan, keyakinannya juga jalan, kitanya juga punya ide-ide pun juga kalau nggak bisa di sini ya kita cari ide lain, dan harus tetap positif gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Berpikirnya nggak boleh harus stuck di sini aja gitu, karena Iya. Allah tuh kasih jalan itu pasti bermacam-macam, tergantung kita yang bisa menemukan. Nah makanya jangan menjudge ya. Oh kita lagi rezekinya lagi seret. Mungkin Allah udah nggak ingat gitu. Oh iya. Ya jadi sebenarnya kita ini ingat Allah setiap saat atau pas lagi butuh doang. Iya, itulah manusia kadang ya. Ingat Allah pas mungkin lagi sedang tidak baik-baik saja. Iya. Kalau lagi happy tuh kadang suka ya sudah lah gitu. Biasa. Tapi ini sebagai apa ya, reminder kita juga ya. Jadi untuk mitra muslim juga yang mendengarkan kami, ya ini sebagai pengingat kita juga bahwa semua itu memang harus dari mindsetnya kita, dan kita pun juga harus positif juga ke Allah. Jadi jangan lupa bersyukur, itu tadi poinnya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Kita jeda dulu, tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network.
Mitra Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang memberikan pertolongan dengan berbagai macam cara gitu ya. Ada yang melalui peristiwa-peristiwa kecil yang mungkin tidak kita rasa, tidak terlihat juga gitu, tapi sebenarnya bisa mengubah arah hidup kita menjadi lebih baik. Itu juga kan termasuk pola pertolongan Allah ya Ustadz ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam pertolongan Allah ini sendiri tadi itu pastinya akan ada hikmah yang bisa kita ambil gitu. Apapun dari ujian ataupun juga musibah, masalah gitu, pasti akan ada hikmahnya gitu. Nah, dengan kita yakin berarti hikmahnya ya kita bisa bebas dari masalah itu gitu Ustadz. Iya, insya Allah begitu. Hikmah itu bisa diartikan ilmu ya. Jadi bisa mendapatkan ilmu atau pengalaman dari peristiwa yang sedang atau sudah dialami itu. Kita mendapatkan pelajaran berharga supaya tidak mengulang kegagalan atau kesalahan yang berlalu, dan kita bisa berorientasi ke depan yang lebih indah lagi. Itu hikmah yang bisa diambil dari semua peristiwa yang kita alami. Selalu begitu, membisikkan kalimat-kalimat yang memberikan harapan. Misalnya kita terus gagal misalnya, setiap keinginan, harapan, cita-cita gagal terus. Itu di balik itu ada bisikan lembut di telinga kita. Hei Haryo gitu, tunggu sebentar lagi, sukses akan datang. Seperti orang Amerika yang menggali lahan, mencari emas yang ada di dalam itu, lama menggali, nggak dapat, akhirnya dijual. Begitu dijual, selang beberapa waktu ketemu emasnya, sudah tidak terlalu dalam lagi. Itu yang satu kurang sabar, yang satu dapatkan pembelajaran dari itu bahwa tentang kesabaran itu perlu, sehingga dia walaupun orang itu sudah putus asa, dia justru menyambung putus asanya dengan harapan baru. Siapa tahu di tengah kegagalan yang sekian lama dialami seseorang, saya masuk sehingga saya mendapatkan sesuatu yang tidak perlu saya ikhtiar dari nol. Ya, itu pelajaran yang bisa diambil. Termasuk dalam kehidupan kita itu kan begitu. Kadang-kadang kita ini ya mengambil keputusan yang keputusan itu belum waktunya diputuskan. Masih ada proses yang harus kita lanjutkan sehingga kita belum mendapatkan inti dari perjuangan itu. Ini yang sering kita, termasuk ya contoh begini. Ada orang yang di dalam rumah tangga itu sering berantem. Dia kemudian memutuskan, berarti ini bukan jodoh saya. Oh, belum tentu. Justru di balik berantem itu sumber kerukunan datang dari situ pelan-pelan. Nanti akan ketemu pada satu frekuensi yang sama, satu titik yang sama. Untuk berikutnya berantemnya sudah habis, tinggal rukunnya. Oh, bisa seperti itu bisa ya? Bisa seperti itu, karena menemukan, oh suami saya kelemahannya di sini, saya harus menghindari yang ini. Kan pelajaran-pelajaran berarti ya. Cuman ini kan karena temanya bukan soal keluarga. Iya. Cuma nama programnya aja, Keluarga Harmoni. Jadi seperti itu, kita jangan sampai cepat menyimpulkan sebelum proses berlanjut atau sampai pada titik akhir, supaya kita tidak salah kesimpulan dan kita menunggu keputusan Allah itu pada titik terakhir. Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Belum apa-apa sudah putus asa. Tadi saya bilang sama dokter, nanti Allah tuh bilang ut gitu. Orang ini kalau ada masalah mesti doanya istilahnya serius. Begitu diberikan kesempatan dan peluang rezeki, lupa kepadaku. Nanti ut gitu. Ut. Jadi kayak ini ya, template-nya CapCut ya. Ada ut. Oh, ternyata ini Ustaz Suharyo juga ikutin tren ya. Oke, jadi ya itu tadi sih, kalau tentang permasalahan gitu, apalagi di dalam rumah tangga yang berantem pasti kan ujung-ujungnya mungkin langsung ke pengadilan gitu. Padahal sebenarnya nggak usah gitu ya. Iya, kalau di pengadilan nanti kan ada istilahnya damai dulu. KUA juga gitu. Mediasi ya. Mediasi. Nah, di mediasi supaya tidak terjadi itu. Sudah. Akhirnya kan itu ada kan di sosmed itu, di kepala KUA kemudian membuat kertas yang hanya dikasih satu titik gitu. Coba perhatikan ini titik ini, apa warnanya hitam. Nah, di kertas ini ada satu titik hitam ya.
tapi sekitarnya nggak disebut putihnya itu. Kalau putihnya, iya. Jadi melihat pasangannya yang kelihatan hanya hitamnya saja. aja. Iya. Oke. Paham? Paham gitu. Ini kayak ada kelasnya sendiri gitu ya. Mungkin nanti Bu Dokter ngasih temanya tentang ini, Bu Dokter, kerukunan rumah tangga ya. Jadi langsung belajarnya langsung sama Ustadz Suharyo. Oke, tentang hikmah nih Bu Dokter, tentang hikmah tentang pertolongan Allah yang bukan hanya sekedar sulap gitu. Ya kan kita sering iri lihat orang lain sukses menurut kita ya. Oh, terus iya. kita nyalain kondisi kita, keadaan kita, takdir kita. Padahal bisa jadi yang kita lihat sukses itu mereka udah lama menderitanya, udah lama berdarah-darah nangisnya itu udah lama, dan mereka tetap ikhtiar, nggak ada nyerah-nyerahnya. Kita ngelihatnya suksesnya doang. Jadi sebenarnya yang perlu kita cek ke diri kita, ini kita beneran udah maksimal atau udah maksimal ikhtiar atau maksimal ngeluh gitu. Oh iya. Iya, jadi introspeksi ya. Iya, makanya terus kemudian waktu kita ini sama-sama dengan yang kita lihat sukses itu kan sama jumlah waktunya ya. Tapi kita ngabisinya sama nggak dengan yang kita lihat sukses itu. Mereka mungkin benar-benar bekerja keras, benar-benar menderita untuk meraih kesuksesan, sementara mungkin kita sibuk ngapain nih gitu loh. Oh, iya. Scroll atau yang lain kan gitu. Terus ya kita iri circle orang lain tersebut atau support sistemnya itu mendukung banget, bagus menurut kita, sementara kita ini toksik banget. Sebenarnya yang toksik ini circle kita atau kitanya sendiri yang toksik, iya kan. Nah, sebenarnya kita nyalahin teman-teman lingkungan kita ini, udah ada yang ngedukung kita. Sebenarnya kita sendiri ini yang udah didukung sama teman kita, tapi kitanya ini malah bikin resah, atau kitanya yang tambah ngerusak support dari teman-teman kita sendiri, atau bagaimana. Jadi jangan cepat menyalahkan orang lain ya, kita banyak muhasabah diri untuk kemudian nggak berhenti di muhasabah, harus kita perbaiki, kita jalankan aksi gitu. Ya, jalankan aksi gitu ya, iya. Bukan hanya cuma mengomentari orang-orang gitu ya Bu Dokter ya. Komentar lama-lama jadi julid ya. Iya. Orang kok bisa kayak gini sih, aku enggak gitu loh. Padahal apa yang udah kita perbuat gitu ya Bu Dokter. Oh ini paling kelamaan jaga lilin atau gimana dia. Endingnya gitu. Iya, lilin kehidupan ya. Bukan lilin-lilin kecil ya. Itu lagu. Gak usah kita ngerasa apa ya, oh kita tiap hari ini kayak Avenger ya, sibuk nyelamatin nyawa, sementara kitanya isi sendiri dompet aja nggak bisa untuk nyambung nyawa sama gitu. Iya benar. Insya Allah semua itu Allah tuh nilai semua, akan ngasih akan ngasih semua itu, ada buahnya semua, dikasih sama Allah, ada penilaiannya semua. Jadi jangan merasa kita ini melakukan sesuatu itu sia-sia, nggak, semua mesti ada. Jadi tergantung keyakinan kita. Nah, kita ini benar-benar deket, berusaha deket sama Allah dengan selalu berpikir apa yang kita kerjakan ini bikin kita tambah jauh atau tambah deket. Nah, kalau menurut kita yang kita kerjakan ini baik, tapi kenyataannya kita merasa tambah jauh sama Allah, berarti itu ada yang keliru tuh. Gitu. Jadi harus cepat-cepat kita balik lagi, jangan jauhnya kelamaan gitu. Oh, nanti tambah jauh. Iya. Beloknya jangan kelamaan, kejauhan. Oke. Itu tadi Mitra Muslim ya, tentang pertolongan Allah itu bukan sulap. Jadi sekali lagi semua ada prosesnya juga ya, ada harus dari keyakinan kita sendiri gitu Mitra Muslim, bahwa semua masalah itu dari Allah, dan jawabannya, solusinya ya kita mintanya cuma sama Allah, seperti itu. Oke, baik. Tentang closing statement sekarang. Karena sudah di akhir, kita sudah jam 2 ini Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Gak kerasa ya kalau udah ngobrol gini. Monggo Ustadz dan juga Bu Dokter. Orang yang sering bilang gak terasa itu berarti dia kerasan di dunia. Ini bukan closing statement ya. Jadi kayak muhasabah banget gitu ya. Ya, apa pertolongan Allah itu kita sambut, tapi tetap kita harus proaktif dari diri kita, yang disebut dengan muhasabah tadi, introspeksi diri, kemudian muhasanah, memperbaiki kekurangan. Jangan lupa yang ketiga,
mujahadah, sungguh-sungguh dalam hidup ini. Sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh itu pasti akan mendapatkan yang terbaik dari Allah. Oke, baik. Bu Dokter. Ya, kita ini kan sebagai manusia ini kan makhluk yang mulia ya, di mata Allah itu makhluk yang mulia. Maka dari itu apapun yang kita hadapi, kita harus yakin dan berpikir positif. Tidak perlu kita julid ya, tidak perlu kita butuh validasi ya, dan merasa hidup kita ini paling menderita. Allah ciptain kita itu insya Allah untuk misi yang jauh lebih besar. Maka kenali nilai diri kita, kenali value yang ada dalam diri kita, dan kembangkan potensinya sehingga saat nanti kita bertemu dengan Allah, kita insya Allah bangga dengan value yang ada di kita. Masya Allah, terus perbaiki diri ya. Terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Semoga pekan-pekan depan kita bisa berjumpa kembali ya, meskipun bukan cuti bersama ya Bu Dokter ya. Sudah selesai. Terima kasih Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.